nanti minta tolong ketika beliau memperkenalkan namanya, ya, minta tolong untuk disambut yang meriah. Siap? Siap. Oke, sebelumnya boleh salam dulu sama Bapak Ibu yang ada di sininya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan namanya, usianya, dan alamatnya dari mana? Nama saya Purnani, usia saya 53 tahun, saya dari Jombang. Kebetulan ada tetangga saya juga tuh di sebelah sana. Oh, ada? Ada tuh barusan saya lihat. Mana coba dari Jombang? Oh iya, beri tepuk tangan dulu dong yang meriah Bapak Ibunya ya. Alhamdulillah ternyata ya ada tetangganya juga yang datang terapi ke sini. Oke, Ma, mohon maaf sebelumnya ya, Mama bisa tahu mengenai informasi terapi di sini itu dari siapa? Ini dari teman saya. Oh, dari teman Iya, Bu Mama. Ros. Iya. Namanya Ibu Bu Ros. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Ibu Rosnya, Bapak Ibunya. Ya Allah, nanti dulu ya Ma ya. Guru Sukma mengucapkan terima kasih banyak sama Mama Ros yang sudah mau mengajak. Ini siapanya Mama? Saya temennya. Temennya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mama Ros ya. Guru Sukma benar-benar menghormati Mama Ros ya, sudah mau mengajak tetangganya untuk datang terapi ke sini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibunya kebaikan dari Mama Rosnya Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Amin. Ya, saya yakin untuk orang baik akan selalu dipertemukan dengan orang baik, akan selalu dilancarkan dalam usaha, dalam urusannya. Betul kan? Kita doakan Mama saya mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, dilancarkan rezekinya, cepat disembuhkan dari penyakitnya. Berdoa dengan setenang Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mama Ros, terima kasih banyak ya Ma ya. Tapi Ma, Guru Sukma mau nanya satu hal sama Mama. Alasan Mama itu apa? Mau mengajak teman Mama untuk datang terapi ke sini? Biar sama-sama sehat. Masya Allah, mulia banget Bapak Ibunya ya. Emang teman Mama ini ada cerita kenapa? Ini ya dulu pernah jatuh, ininya kaku ininya, terus dia juga ada diabetes juga. Oh ya Allah, jadi cerita ke Mama. Emang Mama yakin mengajak teman Mama untuk datang terapi ke sini itu bisa sehat? Yakin. Tetap yakin. Dan Apa yang membuat Mama yakin? ada cerita dari teman juga kan, Bu Yani kemari, dia katanya lambung, katanya dia enakan. Gitu. Kalau dari Mama sendiri? Aku kan pernah kecelakaan dari motor, Sama ya. sakit. Udah bertahun-tahun baru terasa sakitnya. Udah bertahun-tahun baru terasa sakitnya. Udah berapa lama terasa sakitnya? Udah 2 tahunan. Udah 2 tahunan ya Allah. Nah terus gimana? Biasa aja kan, biasa. Terus lagi diurut tuh enak. Tapi udah berapa minggu kemudian sakit lagi. Ya Allah. Jadi udah selama 2 tahun diurut-urut terus. Ketika diurut enak, tapi sakit lagi. Ini baru 6 kali. 6 kali terapi. Baru 6 kali terapi. Ya alhamdulillah. Bangun tidur biasanya bangun tidur sakit. Sekali tapi enggak kan. Sekarang enggak? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi biasanya pas mau bangun tidur itu sakit di bagian pinggangnya. Iya. Tapi sekarang setelah terapi berapa kali? 6 kali udah ada perubahan, enggak sakit. Ya Allah, udah nggak sakit lagi. Alhamdulillah ya Allah. Bayangkan Bapak Ibunya dari selama 2 tahun ya Maya ngerasain sakit pinggang, sudah dikurut katanya nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan. Tapi alhamdulillah di mana ini baru 6 kali terapi ya, Mama saya Bapak Ibunya langsung merasakan banyak perubahan. Yang tadinya bangun tidur sakit, alhamdulillah sekarang sudah enak. Kasih tepuk tangan dulu dong yang mulia. Jadi mungkin ini yang menjadi suatu alasan Mama untuk mengajak. Ya, ini juga pesan saya kemarin aja, dia juga diabetes. Ya Allah, besannya juga ternyata diajak. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Alhamdulillah. Jadi punya keluhan diabetes juga. Ya. Udah berapa kali kalau besan Mama terapinya? 4 kali. 4 kali sama ini. Gimana Mas selama terapi 4 kali? Hah? Pertamanya mual-mual. Pertamanya mual-mual, pusing. Kayak keluar tulangnya. Heeh. Pusing. Ya Allah. Terus gimana lagi? Ya Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi mamanya punya keluhan diabetes. Ya, terus gulanya 600. Ya Allah. Ini mata kunang-kunang. Mata kunang-kunang. Terus itu untuk pertama kali terapi, Mama ngerasainnya malah
kayak nggak dengar gitu. 7 keliling muntah-muntah. Langsung muntah di depan setelah selesai terapi, Mak. Bereaksi gitu. Ya Allah. Oh, tapi Mama takut gak? Saya udah dikasih tahu, oh reaksinya begitu. Jadi nggak takut. Itu berapa lama tuh, Mak, ngerasain reaksinya? Ya saya pas pulang itu muntah lagi di kamar mandi. Udah saya minum air hangat, saya pingsan. Alhamdulillah enteng. Setelah bangun tidur, alhamdulillah enteng. Alhamdulillah, masya Allah. Akhirnya Mama ngelanjutin. Iya saya lanjutin biar jalannya sempoyongan saya ikutin aja sampai ingin sehat. Luar biasa semangatnya Bapak Ibunya, mudah-mudahan cepat sehat ya, Ma ya. Beri tepuk tangan lagi dong yang meriah. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak ya, Ma ya. Oke, Bapak Ibuku. Cilup. Oke, jadi Bapak Ibunya ya luar biasa. Ini dari mama sayanya yang ternyata sudah mengajak besoknya juga untuk datang terapi ke sini. Ya, jadi dimana ternyata begitu sangat membantu ya Maya, bersyukur ya Maya atas adanya ajakan atau informasi yang diberikan oleh mama sayanya. Ya, jadi dimana kita juga Bapak Ibunya ya jangan lupa untuk menginformasikan ke saudara keluarga kita yang dimana kalau misalkan dari kita sudah merasakan enak ketika setelah terapi, jangan sampai kita hanya merasakan diri sendiri aja ngerasain enaknya, betul? Ya, melainkan kita Bapak Ibunya ya kalau misalkan ada tetangga atau saudara ya maupun kelihatannya kondisinya sehat, tetap kita informasikan. Siapa tahu dalam keluarganya ada yang salah satunya sakit, ya kan Bapak Ibunya bisa datang ke terapi. Oke, makasih banyak ya Ma ya. Oke, Bapak Ibu, nah, kita kembali lagi sama mama sayanya nih ya. Oke, nah Ma, emang benar Mama ini mengalami keluhan penyakit diabetes? Betul. Jadi benar apa yang disampaikan sama Mama siapa tadi namanya? Mama Ros. Selain diabetes, Mama juga pernah mengalami jatuh. Iya, awalnya itu jatuhnya udah hampir 2 tahun ini. Jadi jatuhnya udah hampir 2 tahun. Udah lama juga Bapak Ibunya ya. Iya. Terus untuk yang dirasakan saat sekarang itu bagaimana, Mak? Ini tangan kebas. Tangan kebas, ya Allah. Terus apa lagi? Tangan aja sih, kalau yang lain sih alhamdulillah enggak, cuma memang diabetes aja nggak stabil. Diabetesnya mohon maaf berapa emang angkanya? Terakhir saya cek itu 186. 186. Lumayan tinggi ya Bapak Ibunya ya, melebihi dari batas normalnya ya. Nah kalau untuk yang dirasakan oleh mamanya itu gimana sih Ma? Sekarang sih badan nggak ada rasa apa-apa, hanya kebas aja. Cuman hanya kebas saja. Tapi kalau pagi takut. Jadi kalau udah agak siang ini udah agak lumayan. Kalau untuk diabetes ini yang Mama sudah keluhkan berapa lama? Sudah 4 tahun. Ya Allah, udah 4 tahun Bapak Ibunya. Udah lama ya. Iya. Nah, terus Ma, udah selama sakit 4 tahun itu udah berusaha kemana aja? Saya hanya ke dokter aja. Nggak pernah terapi apapun. Jadi ini baru pertama? Baru pertama karena diajak kurus saya coba kasih. Ya Allah, mudah-mudahan di mana nanti terapi di sini bisa sembuh ya Ma ya. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau nanya boleh nggak sama Bapak Ibu? Boleh. Ya kan di mana mama saya ini mengalami penyakit diabetes dan untuk yang dirasakan saat sekarang ini Bapak Ibunya itu tangannya kesemutan. Nah, kira-kira ya kalau misalkan di terapi di sini untuk mengenai penyakit diabetesnya, kesemutannya itu bisa sembuh nggak Bapak Ibu? Bisa sembuh apa tidak? Beneran bisa sembuh? Emang di sini ada yang sebelumnya itu mengalami penyakit diabetes, yang setelah terapi mengalami banyak perubahan ada? Beneran? Yang sebelumnya mengalami kesemutan sekarang setelah terapi mengalami perubahan ada? Serius? Coba angkat tangannya. 1, 2, mana lagi? Mana? Cuma 2 orang. Ma, ya ada 2 orang di sini yang sebelumnya mengalami keluhan diabetes. Ya, tadi mungkin dari besannya Mama Ros ya. Nah, itu Mama mungkin udah tahu ya. Nah, jadi di mana nggak hanya Mama Ros aja ya di sini yang tadi sudah cerita ada perubahan, mereka di sini juga banyak ya Ma ya. Oke, nah supaya mamanya lebih percaya dan lebih yakin lagi, ya Guru Sukma akan minta waktunya sebentar sama mama saya di sana, boleh? Oke, Bapak Ibu, mamanya di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Oke, di sini ya Bapak Ibunya ada mama saya yang tadi mengakui mengalami penyakit diabetes. Mama benar sebelumnya mengalami keluhan diabetes? Darah tinggi atau nyambung?
Darah tinggi, cena gele diabetes. Oh, darah tinggi. Hah? Darah tinggi 160. Darah tinggi 160. Sekarang? Sekarang 140. Insya Allah, alhamdulillah. Oh, jadi bukan diabetes ya? Salah alamat berarti ya, bapak ibunya. Oke, bapak ibu. Ada lagi nggak selain dari mama sayanya nih yang sebelumnya mengalami penyakit diabetes? Angkanya tinggi ada? Ada? Hanya. Ya Allah, bapak ibu. Saya ingatkan kembali, ya. Hati-hati kalau misalkan tidak mengakui nanti itu sakit. Mau enggak? Enggak? Nah, ini mama saya. Ya. Oh, bapak ibu. Ibu masih terlihat di sini, ya. Mama kenapa enggak angkat tangan? Angkat tangan. Cuma enggak tinggi katanya. Ya gimana mau kelihatannya sama saya? Ya, oke, boleh berdiri dulu Mas sebentar biar kelihatan sama bapak ibunya. Ayo. Oke, enggak apa-apa. Yo, mau dipangku enggak? Nah, ini enggak, jalan doang ke sana. Iya, jalan doang. Nah, supaya kelihatan jelas gitu kan, cantiknya gitu, manisnya gitu kan. Masya Allah. Ya, didudukin ya. Biar enak ya. Oke, mohon maaf. Nah, nggak kenalan mak, salaman doang. Oh iya. Oke. Nah, boleh geser mak, biasa sebelah sini. Oke, nih mak, ini ya mama saya ya yang tadi menyampaikan sebelumnya mengalami penyakit diabetes. Oke, bapak ibu. Silu. Oke, ma, sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Ibu Lasi. Usianya? 55. Alamatnya dari mana? Perapatan Duren. Dari Perapatan Duren. Mohon maaf Mama Lasi. Mama benar, sebelumnya itu mengalami penyakit diabetes. Alhamdulillah diabetes saya 490. Diabetesnya 490. Ya, mohon maaf ya. Kalau untuk yang Mama rasakan mengalami keluhan diabetes angkanya 490 itu gimana? Rasanya banyak, karena udah 15 tahun ngalamin ya. Ya Allah. 15 tahun? Ya, udah biasa jadinya. Ya Allah. Bapak Ibu, sehat. Jadi di mana mengalami sakit diabetesnya itu sudah 15 tahun. Udah lama. Nah, itu untuk yang dirasakan untuk rasanya itu gimana untuk sholat, untuk aktivitas setelah itu gimana rasanya, Mak? Tadinya biasa aja ya, terus menjelang pulang sama tahun kemarin saya pulang umroh itu mungkin kalau capek ini jadi semuanya timbul. Karena kita tadinya insulin, di sana saya nggak insulin, saya nggak minum obat juga, kadang-kadang lupa kan kita minum obat di sana, yang penting ibadah. Sampai sininya jatuh sakit, akhirnya udah kena semua, jantung kena, saraf sebelah kaki kena, karena ada kolesterol juga. Di sana makannya juga kita nggak pas tangan, karena di sana kan kita nggak boleh makan nolak-nolak ya, karena di sana itu semuanya lillahi ta'ala deh semuanya. Jadinya saya sampai nggak bisa ngapain, banyak mau bangun sholat juga susah, mandi juga susah. Terus ternyata kena ada kolesterol juga. Jadi setelah jatuh mengalami sakit parahnya itu setelah pulang umroh bapak ibunya ya. Jadi berarti sebelumnya itu Mama sudah mengalami penyakit diabetes. Cuma waktu sebelum berangkat umroh itu mamanya sering rutin suntik insulin. Terus Jalan 2 tahun kan waktu itu. ya Allah, jalan 2 tahun. Saya jarang pakai karena saya ibaratnya dalam hati ya menolak untuk insulin samanya obat. Ternyata saya itu akhirnya bertambah ini waktu saya sebelum corona itu kan saya pergi umroh, ibarat katanya saya juga punya diabetesnya juga udah tinggi ya, waktu itu udah 300-400. Tapi karena faktor umur mungkin masih dikasih kuat, di sananya juga nggak kenapa-kenapa. Saya waktu itu juga nggak minum obat sama sekali. Emang saya nggak konsumsi obat, saya nggak mau minum obat, saya bilang gitu. Terus akhirnya kesininya begitu saya diajak untuk periksa rutin ke rumah sakit, akhirnya pihak rumah sakit dokter itu ngasih obat 4 kali sehari untuk sebelum makan, sesudah makan sampai malam.
empat kali, terus habis itu ternyata nggak ini juga, akhirnya diinsulin. Udah diinsulin, ternyata juga masih ini. Akhirnya saya kan udah terapi di sini sih, waktu itu saya masuk rumah sakit lagi, gula saya itu mencapai 490. Habis itu udah kena saraf, kena apa ya? Pemeriksaan lagi, lidah saya udah belok ke kiri. Jadi udah kena stroke ringan bapak ibunya. Udah kena stroke ringan, habis itu saya dirawat, saya terapi di sini sih, tapi alhamdulillah Pak Sukma tahu sendiri, saya kalau di sini tiduran di kotak sana yang rusak ya. Pak Sukma suka negur saya, mau ditegur kayak apapun, saya kalau nggak kuat, tak bodo amat, saya bilang terserah, mau main saya, mau apa, saya terserah. Saya nggak peduli, yang penting saya bisa terapi, nggak boleh pun. Kalau emang nggak boleh, saya juga nggak mau terapi, saya aja. Tapi alhamdulillah pihak sini juga masih saya data masih diterima ya, saya data masih diterima. Alhamdulillah sekarang udah berkurang, cuma gula juga belum normal sih, cuma cek sih tiap berapa hari sekali saya cek karena saya udah punya anak sendiri semuanya cek gula Tapi udah berubah, udah enak, udah turun. Jadi kalau itu kadang-kadang udah 300, udah 200 lebih, kadang-kadang 100 lebih, jadi masih lontatannya. Cuma pemeriksaan HT1C-nya itu, HT1C-nya itu kemarin dari bulan pertama saya masuk rumah sakit itu 12 koma ya, normalnya kan di bawah 7. Terus kemarin bulan Januari saya cek lagi udah 10 koma, kemarin saya cek lagi hasil 1C-nya udah 8 koma sekian gitu ya. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Nah, jadi ini sebelumnya ya keluhannya benar-benar parah ya Maya. Ya Allah. Sampaikan nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tadi dengar sendiri sampaikan untuk nunggu aja. Mama saya tuh nggak bisa kuat untuk duduk. Ya Maya. Nggak bisa kuat untuk duduk. Jadi beliau bapak ibunya ya ketika nunggu itu bapak ibunya beliau itu tiduran. Ya di kursi. Ya tidurannya Maya. Terus waktu ada bed yang rusak di sana ya, itu beliau bapak ibunya tiduran di sana gitu, karena saking ngerasa nggak enak banget ya Maya. Rasa nggak enak, rasa apa ya, untuk duduk itu susah, untuk berdiri pun susah katanya. Akhirnya dengan jelas saya cuma kalau saya dikasih sehat, insya Allah saya dikasih ke sini kemanapun saya itu saya jalanin ya, semua rumah sakit semua itu saya jalanin. Ternyata ada penyumbatan 2 titik di kepala, di otak, sama di sini udah kebas semuanya udah itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang karena kita juga beli kalung gelang itu ya sama bubuki. Itu alhamdulillah akan membantu. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan lagi dong yang dia bapak ibunya. Masya Allah ya, bapak ibunya sebelumnya benar-benar mama saya ini menderitanya benar-benar sangat menderita, sehingga dimana untuk melakukan ibadah saja itu pun bapak ibunya nggak bisa dengan musuh beliau. Tapi syukur alhamdulillah dimana ya dengan beliau sabar ya, dengan beliau rutin terapi kesini setiap hari, alhamdulillah dimana sekarang benar-benar sudah jauh perbedaannya Maya. Jauh, saya jalan dan pakai sendal ya. Ini begini udah bisa. Tadinya kan nggak bisa pakai sendal, susah masuk ya, kaki kiri itu susah. Tapi udah lama saya kaki kiri untuk masuk sendal itu. Tapi ya lama-lama kan tambah parah. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah bisa masuk sendal tanpa bantuan tangan, tanpa bantuan ini. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Seneng gak sih rasanya Mak? Alhamdulillah senang. Keluarga juga gimana ngelihatnya? Alhamdulillah sekarang udah bisa masak, udah bisa itu. Tadinya kan nggak bisa. Ya, pokoknya nggak bisa ya. Duduk aja. Jadi nggak ada kegiatan, paling kegiatan sambil tidur dikasih apa tuh alat untuk ngangkat biar ada kekuatan. Sama kaki kita sambil tidur ngangkat. Habis itu ya udah. Ya Allah. Bapak Ibu, bayangkan ya, mama saya sebelumnya itu benar-benar ya nggak bisa untuk aktivitas. Ya cuman bangun, duduk tidur aja. Ya, jadi untuk kayak masak ya kan mama saya kan bapak ibunya sebagai ibu rumah tangga, bener gak? Ya, yang dimana kan memiliki kewajiban untuk melayani seorang suami, anak, bener gak? Tapi dimana karena sebuah penderitaan penyakit, dimana beliau bapak ibunya tidak bisa ya menjalankan kewajiban beliaunya. Nah, ini kan ada keluarga baru yang dimana juga mengalami penyakit diabetes, ya Maya. Nah, berarti nanti ini bisa sembuh nggak terapi di sini? Insya Allah bisa sembuh karena ibu kan diabetesnya nggak terlalu tinggi, saya bilang. Ibaratnya masih di garis
antara kuning sama merah itu mau naik ke merah ya. Ya masih di bawah 200 sih, antara kuning mau naik merah belum, tapi di kuning udah naik sedikit ya. Iya. Kalau lihat grafik itu kan suka ada grafik ya untuk anak-anak balita itu kan antara apa sih? Grafik garis kuning, garis hijau, garis merah itu ya. Hati-hati dan tanda lampu merah, lampu kuning. Ya, jadi istilahnya masih belum separah mama saya gitu ya. Nah dimana pasti bisa sembuh ya Maya. Insya Allah bisa. Tapi satu hal yang mau Guru Sukma tanya sama mama, waktu mama sebelumnya banyak mengalami perubahan seperti ini, ya itu waktu di awal terapinya ada nggak untuk yang dirasakan oleh mama itu malah nggak enak? Saya sampai 3 bulan, 4 bulan belum ada reaksi apa-apa. Kayak saya diem aja, kok orang-orang udah punya reaksi begini-begini, saya diem aja. Saya ngelilin. Saya punya reaksi itu udah melangkah 4 bulan lebih ya. Terapi di sini udah ada gatel, ada mual, ada berak, buang-buang besar, ada itu. Tapi berkali-kali, nggak sekali doang. Berkali-kali. Kemarin pun kan libur ya, 2 minggu ya. Itu pun habis terapi saya kena reaksi lagi. Reaksinya mual, buang-buang yang besar. Tadinya saya itu ada apa keluhan pilek ya, sesak napas gitu, tapi kan nggak keluar. Akhirnya kemarin alhamdulillah setelah itu bisa keluar, bisa ini agak apa ya, nggak ganggu kalau kita lagi sholat. Kalau udah bersin kan kadang-kadang keluar apa itu terus kayak cairan bening dari hidung, tapi nggak ini. Cuma kata dokter nggak apa-apa bu, katanya gitu. Tapi kan ganggu dok, saya bilang ke setiap kita lagi sholat bersin langsung ngalir air gitu ya. Tapi nggak setiap ini kalau bersin aja. Tapi akhirnya kemarin itu saya pilek 2 hari ya, alhamdulillah terapi terus kan saya jalan. Kecuali hari Sabtu kemarin saya alhamdulillah bisa pergi jauh ya, silaturahmi ke tempat saudara. Tadinya kan saya nggak pernah kemana-mana, paling jauh terapi rumah sakit. Tapi alhamdulillah kemarin saya udah sampai daerah Parung sana lagi ya. Jauh, Parung sana lagi jauh. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Nah, Ma, berarti dengan adanya mengenai reaksi gatel, terus mual, buang air besar terus, ya, itu mesti takut apa enggak sih, Ma? Enggak, karena saya itu penyakit apapun, apalagi cuma maaf ya, bukan yang kita meremehkan penyakit. Itu ibaratnya penyakit hari-hari kita yang dialamin ya. Kalau mau kita ibaratnya, oh ini kena ini itu kan udah hal biasa. Kalau saya bandingkan dengan penyakit saya yang banyak, itu nggak ada apa-apanya reaksi itu. Jadi saya datang aja ke sini pakai pampers. Kadang di pampers udah pulang aja udah gitu. Ya, Bapak Ibu sehat. Jika dibandingkan untuk mengenai reaksinya, itu wah lebih parah dari apa penyakitnya yang beliau rasakan. Jadi makanya beliau nggak khawatir, nggak takut ya, Bapak Ibunya nggak pantang menyerah untuk terus melanjutkan terapinya. Karena ya satu hal juga, karena sudah tahu ya Maya, bahwasanya itu sebuah proses penyembuhan. Nah sekiranya Ma, nanti kalau misalkan keluarga barunya mengalami reaksi yang sama seperti Mama, itu harus gimana? Lanjut apa berhenti? Lanjut saja, pantang menyerah, pantang mundur, semangat datang ke KL Pondok Ranji untuk terapi biar dapat kesehatan. Biar bisa cepat sembuh itu harus gimana sih Ma? Rutin setiap hari. Rutin? Kecuali di sini libur, itu ikut libur. Jadi jangan datang ke sini. Itu kuncinya? Ya. Di sini dikasih obat gak? Enggak, alhamdulillah. Cuman diberikan apa? Suruh nempel di batu super danau terak. Berarti batu super danau teraknya bagus ya Ma? Cota. Luar biasa. Tahu cota artinya? Bagus ya. Oke, terima kasih banyak ya Maya. Mudah-mudahan yang nanti dimana untuk keluarga barunya bisa rutin. Mudah-mudahan Mama Lasi cepat sehat juga ya Maya. Semakin sehat juga ya. Oke, amin. Bisa pulang kampung katanya ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, oh Masya Allah. Nah, Ma, tadi kan sudah lihat ya dari Mama Lasi yang sebelumnya punya keluhan yang sama seperti Mama ya. Untuk keluhannya mohon maaf ya, bukannya membandingkan, tapi yang memang benar untuk keluhan Mama Lasi ini lebih parah ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah lihat sendiri di sini bisa sembuh. Nah, Mama yakin nanti terapi di sini bisa sembuh? Yakin. Nah, akan tetapi tadi dijelaskan sama Mama Lasi ada rasa yang kurang enak dulu ya. Nah, jadi sekiranya merasakan kurang enak, takut gak? Tidak, udah ada cerita kok dari Bu Ros. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang real. Luar biasa Mama Ros ya. Jadi ngasih informasinya lengkap Bapak Ibunya ya. Jadi nggak takut dengan adanya reaksi. Enggak, karena kepengen sembuh.
Luar biasa ya, doakan mama sayanya mudah-mudahan cepat sehat. Terima kasih banyak ya Ma ya. Oke, beri tepuk tangan lagi dong ya Maria bapak ibunya. Bapak ibuku. Ciluk. Luar biasa ya, yang alhamdulillah di mana dari keluhan separah tadi yang dialami oleh Mama Lasi, yang alhamdulillah di mana terapi di sini bisa sembuh, betul ya? Nah, jadi di mana ya kan bapak ibunya di luar sana masih banyak orang yang sakit, ya jadi jangan lupa juga untuk diinformasikan, diajak untuk datang ke terapi, oke? Oke ya, dan tidak lupa untuk Mama Lasi